Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan pada pagi hari ini. Kita mau buka hati. Agar firman itu menjenuhi kita. Dan ketika daging manusia kita jenuh oleh firman, maka rasanya akan berubah. Kita tahu daging rendang ya, seperti daging rendang yang benar-benar nikmat adalah yang kering. Untuk mendapatkan potongan daging rendang yang kering, maka pengolahan harus dimasak terus-menerus, dipanaskan terus-menerus, hingga kadar airnya itu hilang. Ketika kadar air dalam sebuah masakan rendang itu hilang, itulah yang disebut dengan pembauran. Itulah yang disebut dengan perubahan. Perubahan dapat terjadi apabila kita membiarkan proses itu bekerja terus-menerus hingga mencapai gambar kaliknya. Sebelum kita berbicara sepatah kata pun pada pagi hari ini, Tuhan mengerti isi hati kita. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu motivasi kita datang pada pagi hari ini. Karena Tuhan baik. Tuhan begitu baik. Tuhan teramat sangat baik. Sebelum kita menarik nafas pertama pada pagi hari ini, Ia mengembusi kita dengan cintanya. Ia mengembusi kita dari mulutnya, cinta ilahinya. Sebab Tuhan teramat baik. Cinta kasih Tuhan di luar cara kita mengenal Tuhan. Sebab cintanya tidak pernah berakhir. Cintanya yang terus mengejar kita. Ia turun ke dunia yang fana ini untuk mendapatkan Bapak Ibu, untuk mendapatkan kita. Dalam hati kita berseru, Tuhan, sungguh kami tidak bisa mendapatkannya. Dan kami tidak pantas mendapatkannya.
Dia yang memaksa memberikan cinta sucinya. Sebab itulah kesukaannya. Mendandani kita. Mendandani kita dengan ketulusannya. Tapi apakah kita datang pada pagi hari ini dengan hati yang tulus? Atau kita datang pada pagi hari ini dengan membawa banyak sekali proposal, dengan banyak sekali permohonan-permohonan yang kita siapkan? Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Ketulusannya, keikhlasannya, kemurniannya. Biarlah kita menaruh pikiran dan perasaan kita sehati dan segambar dengan Kristus. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami mengawali minggu ini dengan pengharapan. Kami mengawali minggu ini dengan datang dan berlutut di hadapan-Mu. Engkau yang mengajari kami untuk mengawali segala sesuatu dengan Roh-Mu. Karena kami gak mampu menjalani hari ini, terlebih lagi seminggu ke depan, tanpa cinta dan penyertaan-Mu. Kami butuh Roh Kudus. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Berikanlah kepada kami pencerahan dari hikmat-Mu pada pagi hari ini. Agar kami mengerti rancangan dalam panggilan-Mu yang terkandung di dalam kehidupan kami. Biarlah jiwa kami tenang dan menikmati hadirat-Mu. Biarlah jiwa kami memuji-muji Tuhan, bersehati bersama, dan ajarilah kami untuk mengingat-ingat kebajikan Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kami. Karena Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kami sehingga kami lepas dari kebinasaan. Karena Tuhanlah
yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kami. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya, karena Engkaulah Tuhan yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kami dengan segala hal-hal yang baik, perkataan yang baik, dan ucapan syukur, sehingga kekuatan kami pun dapat diperbaharuinya. Tuhan, Engkau telah menebus kami dari segala dosa. Semua sakit penyakit kami telah disembuhkannya. Hidup kami telah menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Dan kehidupan kami juga menjadi kuat di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, kami telah dimahkotai oleh cinta kasih Tuhan. Engkaulah yang berdaulat pada sesi ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan urapilah hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Kami rindu hidup kami diperbaharui oleh cinta kasih-Mu dari hari ke hari. Jenuhilah kami dengan hayat-Mu, agar roh kita berkontak, agar hayat-Mu tembus ke sumsum kami, sehingga hanya karakter-Mu saja Tuhan yang hidup. Tuhan, Engkau baik. Ketika kami jauh dari kasih-Mu, Engkau tetap berjuang untuk memberikan cinta-Mu untuk kami. Tuhan, Engkau sangat baik. Ketika kami merasa tidak berharga, merasa hidup kami tidak berharga, Engkau memulihkan identitas kami di hadapan Bapa. Engkau membayar semuanya lunas untuk kami. Tidak ada bayangan, tidak ada kegelapan. Ketika kasih-Mu menyala, tidak ada dinding yang dapat memisahkan cinta-Mu daripada kami. Sejak Adam memakan buah pengetahuan hal yang baik dan jahat, manusia membuat sendiri norma-norma untuk segala hal, berdasarkan baik dan jahat, benar ataupun salah. Namun sejak kita dipindahkan hidup di dalam Kristus, maka kita juga harus mengerti norma-norma hidup kita di dalam Kristus. Dari pribadi yang selalu menuntut hak, dari pribadi yang selalu menuntut kebenaran, dari pribadi yang selalu menuntut keadilan, terhadap orang lain. Kini tidak lagi. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta-Mu.
agar kami dapat merendahkan diri kami seperti yang Engkau lakukan ketika Engkau melepaskan kealahanmu, mengambil rupa sebagai hamba, mengambil rupa sebagai manusia, dan merendahkan dirimu. Bahkan taat sampai mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Ia mengambil posisi terendah agar kita dibenarkan. Ia mengambil posisi terhina agar Bapak Ibu dipermuliakan. Begitu kasihnya yang besar. Mari kita menerima kasihnya yang besar. Mari kita merasakan cintanya yang besar. Seperti singa yang mengaum-ngaum, memuji-muji Tuhan. Kita adalah singa dari Yehuda. Dan singa itu ada di alam liar. Bergerak kuat dengan kuku dan aumannya. Mengaumlah, mengaumlah, hai singa dari Yehuda. Beritakanlah Tuhan, jangan ragu-ragu. Beritakanlah Tuhan. Kemana kakimu melangkah? Mengaumlah, mengaumlah, hai singa dari Yehuda. Kandang dan kebun binatang bukan tempat bagi singa. Kita bergerak di alam liar. Kita berlari dengan iman dan mengaumlah. Mengaumlah hai saudaraku. Serukan nama Tuhan. Beritakanlah nama Tuhan dengan mulut dan tingkah langkahmu. Kini kita memiliki norma yang baru. Bahwa Bapak, Ibu, dan saya memiliki hidup Yesus, hayat ilahi yang serba mampu menutupi segala kesalahan orang, yang terus-menerus mengalir di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Kini kita harus hidup dengan standar yang sempurna, jauh lebih tinggi dari dunia tetapkan.
Matius 5 ayat 43 berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Seketika Tuhan mengingatkan kepada kita, orang-orang siapapun, suami ataupun istri, orang tua ataupun anak-anak, yang melukai hati kita, lepaskan pengampunan dan berdoalah bagi mereka. Berdoalah bagi mereka. Dengan demikian, kita menyenangkan dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Ampunilah, maka kita pun akan diampuni. Kita tidak melakukan sesuatu yang lebih daripada yang dunia tetapkan, bukan agar kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Karena Bapak, Ibu, dan saya adalah anak. Kita melakukan bukan agar kita dijadikan, tetapi kita melakukan karena kita adalah anak. Tidak ada lagi kata yang dapat mewakili itu semua. Matius 5 ayat 46 berkata, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Kita dapat menjadi sempurna apabila kita mengandalkan kuat kuasanya yang bekerja di dalam kita. Kita harus menyadari adanya kuasa itu sejak kita menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita.
kuasa itu berasal dari posisi yang dikaruniakan kepada kita. Kekuatan kita sebagai orang percaya adalah terletak pada kualitas dalam keadaan istirahat di dalam Kristus. Seperti bangsa Israel, Tuhan mengajarkan bangsa Israel untuk keluar dari tendanya pada pagi-pagi buta, guna berlutut, kemudian mengumpulkan roti mana. Utamakan berlutut di depan Tuhan, barulah kita mengumpulkan makanan. Beberapa hari belakangan, saya merasa ketakutan. Kalau hidup saya tidak berkenan di depan Tuhan. Kalau saya merasa sombong di depan Tuhan. Merasa diri dipenuhi roh agamawi. Lalu saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, selidiki hati saya. Saya mohon belas kasihan-Mu, selidiki hati saya. Apakah saya sudah berkenan di depan-Mu? Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita berseru-seru kepada Tuhan, berseru-seru kepada Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus, selidiki hatiku. Apakah hidupku menyimpang dari ketetapan-Mu? Bagian mana yang harus aku perbaiki? Bagian mana yang harus aku ubah? Sebab aku hanya ingin memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik sebagai korban bakaran, sebagai dupa yang harum, agar menyenangkan hati-Mu. Saya melihat gambaran asap di mana banyak di antara Bapak Ibu yang hatinya mulai terbakar saat ini. Pastikan itu adalah Bapak Ibu. Asap itu dinaikkan pada pagi hari ini sebagai korban bakaran. Asap itu berupa daging-dagingan, lemak, seluruh isi perut. Daging-dagingan menggambarkan
keinginan manusia, perasaan-perasaan, amarah, dendam, kecewa, ingin dihargai, menuntut dihargai, menuntut diperhatikan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Isi perut, berbicara mengenai penghidupan, takut gak bisa makan, takut hari depan, takut Tuhan gak pelihara. Lemak-lemak dan jeroan, berbicara mengenai hobi, berbicara mengenai idol. Siapa yang menjadi idolmu pada hari ini? Siapa yang menjadi idolamu saat ini? Mari kita bawa ke hadapan Tuhan dan kita persembahkan sebagai korban bakaran yang aromanya menyenangkan hati Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dapat berkata, Tuhan, aku mau mengampuni si A, aku mau mengampuni si B, aku melepaskan berkat untuknya. Atau mungkin berkata, Tuhan, hanya Engkau yang ada di hatiku. Aku mengucap syukur Tuhan atas perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Atau Bapak Ibu berkata, Tuhan, aku gak takut lagi tentang masa depanku. Aku percaya Engkau memeliharaku. Mari kita bawa persembahan ini dengan hati yang bersuka, hati yang bersyukur, tanpa paksaan, dengan keikhlasan. Inilah makna istirahat kita di dalam Kristus. Tenanglah hai jiwa, berendamlah dalam kasih-Nya. Tenanglah hai jiwa, Efesus 3 ayat 20. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Sebagai saksi Kristus,
Tugas Bapak Ibu dan saya adalah memberitakan bila mana tiap-tiap orang yang kita nasihati dan tiap-tiap orang yang kita bimbing masuk ke dalam segala hikmat untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, untuk memimpin mereka kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang harus kita usahakan dan kita pergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, siapa saja yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kita tidak saja ditaruh di dalam Kristus, tapi juga Kristus telah dijadikan hikmat, dijadikan kebenaran dan kekudusan dan penebusan kita. Jadi bagian Bapak Ibu dan saya untuk tetap mengalir bersama hidupnya yang memancar seperti mata air dari dalam kita, membiarkan ia bekerja di dalam kita dengan merdeka, dan agar kita berhenti berusaha tetapi ganti mempercayai Dia. Berhenti berakting seperti orang Kristen, bertindak seperti orang Kristen, berbicara seperti orang rohani, memakai itikat sebagai orang Kristen. Tetapi semua dilakukan dengan kekuatan dagingnya sendiri. Tidak perlu berusaha menjadi seperti Dia, tetapi bersandarlah kepada kehadiran-Nya di dalam setiap aspek kehidupan kita, dengan menyadari keberadaannya, dan sehingga tanpa sadar kita memanifestasikan dirinya melalui kehidupan kita. Kita diingatkan kembali tentang sebuah kisah di mana ada 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Mereka disebut bijak karena mereka menyediakan minyak di samping pelitanya yang sudah menyala. Minyak cadangan menunjukkan keadaan kepenuhan Roh Kudus, bukan untuk saat-saat tertentu saja, tapi terus-menerus, kapan saja siap dipakai Tuhan, selalu penuh Roh Kudus. Mengapa 144.000 orang
yang berdiri di Bukit Sion bersama anak domba itu digambarkan murni seperti perawan. Dan mengapa juga disebut korban sulung? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Matius 25 ayat 1 dan 2. Ayat 10 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Mereka yang bijaksana selalu membuat dirinya siap untuk segala keadaan, tidak membuang waktu atau menunda-nunda sampai besok apa yang mereka dapat lakukan. Jika Tuhan memanggil Bapak Ibu sebagai penginjil, sebagai pewarta firman, lakukanlah dengan segera. Jika Tuhan memanggilmu sebagai pendoa, lakukan dengan segera. Jika Tuhan memakaimu sebagai nabi, lakukan dengan segera. Jika Tuhan memanggilmu sebagai pengajar, lakukan dengan segera. Dan lakukanlah semuanya itu dengan hati yang murni, bukan dengan perasaan ingin dipandang orang, ingin mengatakan seberapa hebatnya kita dalam berdoa. Tapi lakukanlah dengan kemurnian, sebab dengan demikian Bapamu yang di surga dipermuliakan. Wahyu 14 ayat 1 sampai 4. Lalu aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis nama Bapanya dan namanya. Aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagai deru guru yang dahsyat. Suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan satu nyanyian baru di depan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain 144.000 orang
yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Mereka disebut murni seperti perawan karena mereka adalah orang-orang yang mempersembahkan hidupnya untuk menjadi milik Tuhan Yesus saja, bersekutu dengan setia, mengikut kemanapun ia pergi. Mengapa ia disebut korban-korban sulung? Karena mereka matang dan siap diri lebih cepat dari yang lain-lainnya. Bahkan Paulus menguasai diri dalam segala hal, dan tidak hanya berjalan, tapi ia berlari. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Mari kita bersyafaat. Kita mengambil waktu untuk Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk bersyafaat. Mari kita memperkatakan firman bersama-sama. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, hidupkan aku sesuai dengan firman-Mu. Bapa, aku bersyukur karena Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia, adalah Tuhanku. Engkau selalu hadir dalam Roh Kudus-Mu dan nyata di dalam kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidupku. Firman Tuhan tidak berlalu, walaupun langit dan bumi lenyap sekalipun. Engkau tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa, aku datang dan minta kepadamu melalui Roh-Mu agar Engkau berbicara kepada saya, melalui hati maupun telinga lahiriahku, supaya firman-Mu boleh termaterai di dalam hati dan rohku, supaya pengurapan firman-Mu itu mengurapi saya sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya taklukkan rohku pada kuasa surga, dan jiwa saya taklukkan pikiran dan perasaan saya taklukkan ke dalam pikiran
dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku datang untuk menawan pikiranku yang angkuh dan menentang. Dan aku mengenyahkan pertahanan-pertahanan itu yang meninggikan diri melawan Allah. Memang aku masih hidup di dalam dunia ini, tapi aku tidak berjuang secara duniawi. Karena senjataku dalam berjuang bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saya mematahkan siasat jahat orang-orang yang membenciku dan menguasaiku dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Allah, dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Saya menawan segala pikiran bebas manusia lama yang usang, dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saya taklukkan tubuhku pada firman Allah. Saya bersaksi di depan setan akan apa yang dikatakan firman Allah tentang darah Yesus. Melalui darah Yesus, aku telah ditebus dari kekuasaan iblis. Melalui darah Yesus, semua dosaku sudah diampuni. Melalui darah Yesus, Putra Allah terus-menerus mengampuni aku dari segala dosa yang saya akui setiap hari. Melalui darah Yesus, aku ditebus, disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan disisihkan untuk Tuhan Allah. Tubuhku adalah tempat kediaman Roh Kudus yang telah ditebus, disucikan, dikuduskan, dibenarkan oleh darah Yesus. Sebab itu setan, engkau tidak berkuasa atas hidupku. Engkau tidak punya hak atas jiwaku. Oleh karena darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya olesi darah Yesus dan minyak Roh Kudus pada kedua tiang dan ambang pintu hati dan pikiranku, dan memateraikannya di hati dan pikiranku dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya olesi darah Yesus dan minyak Roh Kudus pada kedua telingaku, ibu jari tangan kanan, ibu jari kaki kanan, percik pada pikiran, olesi pada mata, bibir, lidah, dan mulutku. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengambil otoritas di atas segala roh orang mati, setan, bahkan lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat di udara, dan dari segala jabatan malaikat-malaikat jahat, orang kuatnya, raja-raja mulianya,
mantra-mantranya, sihir, guna-guna, doa-doa, kutukan yang dikirimkan. Setan, saya ikat engkau. Saya patahkan kuasamu sepanjang hari ini. Dan aku perintahkan jangan mengganggu hidupku dan keluargaku sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidupku dalam kasih Yesus memenuhi kehidupanku dan keluargaku. Rumah, tempat usaha, barang-barang yang aku gunakan, kendaraan yang aku gunakan, sumber air dan sumber listrik. Dengan iman saya lepaskan pengurapan Roh Kudus mengalir dari roh, memenuhi rumah, pelayanan, tempat pelayanan, pekerjaan, usaha, sekolah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidupku dan hidup sanak keluargaku diselubungi dengan iman dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin kehidupanku menjadi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, setia, tekun, taat dan sukses, intim dengan Tuhan untuk mengenal dan semakin berpegang pada komitmen cinta dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku patahkan kuasa iblis yang menyelubungi dan membutakan jalan pikiranku. Dan saya lepaskan terang Injil keselamatan Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, saya patahkan, hancurkan kuasamu iblis atas kehidupanku dan menuntut pembebasan atas diriku dan keluargaku segera. Dan dengan segera aku dan keluargaku menerima keselamatan penuh dalam Yesus Kristus. Saya ikat roh kecelakaan atas diriku dan keluargaku. Dan saya lepaskan roh-roh yang melayani keselamatan kami. Karena Tuhan Yesus yang memelihara nyawaku dan keluargaku. Dan Dia yang melepaskan diriku dan keluargaku dari segala kecelakaan.